Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Syaikhul billahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Silatul qadiriyah jamaah Bila alamin Sayyidi Syamsuddin Abdul Qadir Jalani Qadasa Nasibul Qasim. Sebelum Sayyidi Syabdullah Mubar Al-Muqaddas Amma Sahibul Wafatan Al-Arifin Surihim Mahumiyam Sinsilatihim Al-Akhdinahum Sayyudillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa fir lana wa ballighna Ramadan wa fir lana dzunubana. Allahumma iftah lana fi kutubil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Hadratil Mukarram para alim ulama, wabil khusus pengasah guru kita yang Ahmad Shahibul Wafatatul Arifin, yang kami muliakan para sesepuh, ini sepuh, ketua yayasan Pondok Pesantren Surya Raya Bali, ketua penasihat LDPKN Provinsi Bali, ikhwan akhwat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, Allah berikan kepada kita suatu kenikmatan yang luar biasa, yaitu berupa nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan suatu amaliyah yang telah diwajibkan oleh guru kita, yaitu amaliyah manaqib Sultan Auliya Syaikhul Abdul Qadir Jalani Qadasa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bulan ini bulan apa ya? Bulan Desember, bulan Rajab. Bulan Rajab berarti ada kejadian sesuatu. Bulan Rajab apa kejadiannya yang paling luar biasa? Isra wal Mi'raj, sebagaimana yang dibacakan oleh Qori tadi. Jadi Isra dan Mi'raj itu, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW sebagai orang Islam, dan kita wajib meyakini dengan keimanan. Dengan Allah sudah mengatakan di awal dengan tasbih Subhanallah, jadi Allah Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kita laksanakan hari ini yaitu manaqib Sultan Auliya Syaikhul Abdul Qadir. Sekarang pada zaman itu Rasulullah sebelum Isra Mi'raj ada tahun kesedihan. Rasulullah itu ditinggal oleh istri tercintanya yaitu Siti Khadijah
untuk menghadap Allah. Tidak berselang berapa lama pamannya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Pada tahun itu Rasulullah sangat bersedih. Maka Allah untuk menghibur hambanya, menghibur Rasulullah SAW, memanggilnya dengan Isra Mi'raj. Jadi memanggil Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Allah langsung. Jadi kalau Rasulullah itu dalam berbagai riwayat dikatakan bahwa istirahat itu, istirahatnya itu ya sholat. Jadi sholat itu sangat menyenangkan. Pengesah guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, setengah jam sebelum masuk sholat masih beliau segar itu sudah siap-siap, sudah mandi, sudah bersiap-siap. Setengah jam sebelum sholat itu siap-siap. 10 menit sebelum mandi sudah berangkat ke masjid. Sama dengan kita ya. Sama kalau kita ya itulah. Guru kita mencontohkan betapa pentingnya. Yang kita Allah itu memanggil Rasulullah, perjalanan itu ada suatu oleh-oleh. Makanya oleh-oleh itu yang sangat bermanfaat gitu. Misalnya kita ada orang umroh misalnya, ada yang pergi umroh datang, yang diharapkan itu apa? Oleh-olehnya. Misalnya Pak Ali pergi umroh, itu yang diharapkan nanti kalau udah pulang oleh-olehnya. Jangan lupa oleh-olehnya apa? Sekarang Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu oleh-olehnya apa? Ayo oleh-olehnya apa Bu? Biar nggak ngantuk ini. Kita sharing aja. Apa oleh-olehnya Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj? Sholat. Jadi sholat itu adalah oleh-oleh Rasulullah SAW. Dan sholat itu Nabi Muhammad langsung menerima perintah langsung dari Allah SWT tanpa perantara. Kalau haji melalui malaikat Jibril, zakat melalui malaikat Jibril, puasa melalui malaikat Jibril. Tapi ketika Allah memerintahkan sholat itu langsung kepada Rasulullah SAW, berhadapan langsung Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betapa pentingnya sholat itu. Makanya sholat ini perlu kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, Inna awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah sesungguhnya yang pertama dihisab nanti dari seorang hamba di yaumil qiyamah itu adalah sholat. Sholatnya, fa in sholahat lahu sa'iru alama amali, wa in fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, maka yang lain dianggap bagus. Ketika sholatnya itu jelek, maka amal yang lain ikut jelek. Ketika saya masih muda, dulu sebelum mengenal IGN, memahami hadis ini, kadang saya berpikir, jadi apa yang kita kerjakan itu, misalnya sedekah, berpuasa, atau infak, atau bagaimana kan, macam-macam ibadah yang lain kecuali sholat. Jika sholat saya tidak benar, berarti percuma dong kita melaksanakan sholat. Saya punya pemikiran, ketika sholatnya baik, berarti amal yang lain bisa baik. Saya berpikir, kadang-kadang berpikir, jadi amal yang lain berarti tidak ada hitungannya. Itu pikiran saya dulu. Bagaimana? Setelah mengenal IGN, baru ini terbuka bahwa sholat itu, kalau sholat benar, sholatnya benar. Kalau kita sholat kadang-kadang ya sholat kita masalah-masalah itu datang ketika kita sholat. Apapun
kunci hilang, apapun kadang-kadang itu kadang datang waktu sholat. Kenapa iblis itu menggodanya waktu sholat? Jadi diingatkan sama iblis karena di hati kita yang masuk setan. Jadi diingatkan, nah setan tahu di mana kuncimu yang hilang, maka dimasukkan. Loh, kuncimu lo ketinggalan di sana. Itu yang bisik sebenarnya iblis. Karena iblis tahu setan di mana barang-barang kita yang hilang. Kadang-kadang kalau yang punya pekerjaan ingat dengan pekerjaannya. Itu semua yang bisikan iblis. Lalu sholat yang bagaimana ini? Yang bisa kalau sholatnya begini kira-kira ya. Ini bisa dikategorikan sholat yang bagus apa enggak? Apa sholat yang baik apa enggak? Ini sholat ini awal yang paling akan diperiksa awal ini adalah sholat. Jadi kalau yang lain itu mengikuti, maka hati-hati kita dalam melaksanakan sholat. Baik rukunya, baik bacaannya itu harus benar-benar dikerjakan. Lalu sholat yang bagaimana? Berpikir bagaimana? Setelah saya mengenal dikit, baru saya agak dari mulai paham. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238, mungkin ada yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya peliharalah semua sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? Ada 5. Apa 5 apa 6? 5. Sholat zuhur, asar, isya, maghrib dulu. Kalau diurut ya isya. Ya, Islam itu isya. Apa itu? Subuh. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Tambah sholat Jumat. Ya, kalau yang laki-laki sholat Jumat itu fardu. Sudah dikerjakan enggak benar ini sholat 5 waktunya ini? Insya Allah. Saya tanya, yakin kalau yang di sini pasti sudah melaksanakan semua sholat yang 5 waktu. Insya Allah saya yakin. Tapi lanjutan ayat ini yang harus dipelihara, memang harus dipelihara sholat itu. Wa sholatil wusta. Sekarang saya tanya, sholat wusta itu apa? Gak ngerti lah. Sholat wusta itu apa? Ada bapak-bapak yang tahu sholat wusta? Dalam tafsir, para ulama fikih sholat wusta itu banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan karena sholat wusta itu sholat di tengah-tengah. Wusta artinya di tengah. Ada yang menafsir sholat asar, sholat wusta. Ini ulama fikih. Lalu ada yang mengatakan sholat subuh. Ada yang mengatakan sholat Jumat. Itu sholat wusta yang harus dipelihara. Banyak, yang paling banyak menerangkan itu bahwa sholat wusta itu sholat asar. Kalau diurut dari tengah-tengah, yang tengah yang mana sebenarnya ini sholat yang 5 waktu ini? Yang tengah-tengah, ayo. Yang masuk di logika aja, yang masuk yang tengah-tengah. Kalau mulai di duhur, yang tengah yang mana? Duhur, asar, maghrib. Kalau dimulai maghrib, yang tengah yang mana? Subuh. Yang benar yang mana nanti? Kalau dikatakan sholat ini yang sholat wusta itu yang tengah. Kalau saya meyakini dari guru kita semua ini, ya Syekh Abdul Qadir Jalani menafsir sholat wusta ini adalah sholat yang di tengah kita. Sholat ini lepas di kolbu, di tengah-tengah masih ada kolbu. Sholat kolbu, itulah katanya Syekh Abdul Qadir Jalani. Sholat wusta ini sholat kolbu, sholatnya kolbu. Ini sholat wusta. Paham bu ya? Kata Syekh Abdul Qadir, sholat tafsir Syekh Abdul Qadir itu sholat wusta adalah sholat yang di tengah. Ini masuk sama logika. Antara tengah manusia ada kolbu di sini. Sholat wusta ini sholat yang ini. Bagaimana sholat wusta itu? Ayo, sholat wusta itu. Sholat ini kan berdialog dengan Allah Subhanahu. Sholat ini, sholat karena
sholat diperintah dari Allah, kita berdialog langsung sama Allah. Sholat wusta itulah sholatnya qalbu, medianya qalbu, atau disebut juga sholat rekod. Dikir kita ini, dikir hobi ini disebut sholat wusta. Ini menurut Syaikhul Qadir. Jadi dikir hobi itulah sholat wusta. Selama kita berzikir hobi, berarti kita melaksanakan sholat wusta. Jadi sholat itu di samping yang 6 ini tadi, yang harus dilaksanakan adalah sholat wusta. Sholat torekot atau yang itu intinya hobi ini di kolbu. Kolbu kita ini hidup. Kolbu kita ini berzikir. Aqimus sholata lidzikri. Jadi zikir itu di sini. Sekarang saya ini coba, saya ngomongnya. Berzikir itu begini. Fakuruni atkukum. Saya bilang Ali. Ini mengucapkan, menyebut apa ingat? Saya sebut, menyebut. Kalau ingat itu begini. Oh, Pak Ali itu tidak keluar sholat. Pak Ali itu pekerjaannya bikin perahu misalnya. Oh, Pak Ali itu orangnya baik sekali ya. Oh, Pak Ali itu orangnya soleh. Ini baru ingat. Ingat itu pakai apa? Pakai hati. Ingat itu pakai hati. Pakai kolbu kita. Itu ingat. Jadi zikir itu ingat. Itu pakai kolbu. Ini yang langsung berdialog sama Allah. Ketika kita ingat kepada Allah Kuruni, adzukum, Allah langsung ingat kita. Ini dialog langsung sama Allah, berdialog. Ini yang disebut sholat wusta, langsung berdialog. Makanya dalam ayat Al-Quran itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 46, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kamu dengan sabar dan sholat. Mintalah tolong kamu dengan sabar dan sholat. Ini sebenarnya memang berat yang dimaksud ini. Jadi ini berat bagi kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kita minta tolong sama Allah, disuruh minta tolong dengan sholat dan sabar dengan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kelanjutan ayatnya adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini memang sholat itu berat, sabar itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang khusyuk itu yang bagaimana? Alladzina yadunnu annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi wa annahum ilaihi raji'un. Jadi sholat orang khusyuk itu orang-orang yang meyakini akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Allah, dan kepadanya Allah kita akan kembali. Yang meyakini. Di sholat itu memang berat, memang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Khusyuk yang bisa berdialog. Orang khusyuk itu ya orang yang bisa bikin hobinya itu, orang yang menemui Allah itu. Dengan apa? Medianya bertemu Allah itu apa? Mi'rajnya orang mukmin itu apa? Kan sholat itu mi'rajnya orang mukmin, mi'rajul mukminin, orang-orang beriman. Jadi mi'rajnya orang-orang beriman itu adalah sholat. Jadi mi'rajnya orang mukmin, dan medianya apa? Medianya itu adalah qalbu. Ketika qalbu kita berzikir, berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Ini terus menerus. Kalau sholat lima waktu, ya duhur cuma 10 menit, asar 10 menit, maghrib mungkin sampai isya bisa 1 jam. Jadi dilanjutkan amalan isya 1 jam setengah. Lalu subuh hanya berapa menit. Nah, yang waktu yang kosong itu kemana? Oleh karena itu kita sangat bersyukur
oleh guru kita diajari banyak sholat. Sholat sunat itu di kirim saudara ada berapa? 114 rakaat. Kita seakan-akan tidak berjeda, hanya waktu sedikit untuk beraktivitas. Karena guru itu melatih diri kita agar selalu bisa mengingat Allah. Bukan hanya di 5 waktu, tapi waktu-waktunya itu jadi dipersempit. Ada sholat sunnah. Kayak tadi malam sholat sunnah Rojab. Kita itu waktunya dipersempit untuk tidak mengingat, untuk dipersempit untuk lupa kepada Allah. Jadi guru kita itu melatih. Latihan hobi itu di mana? Ya Bu. Latihan zikir hobi itu di mana? Yang paling mudah di mana? Waktu apa? Yang mudah, paling mudah. Yang paling mudah melatih zikir hobi itu setelah sholat. Setelah zikir jahat tawaduk, itu paling mudah melatih zikir hobi. Makanya semakin lama semakin bagus, semakin zikir hobinya kita, tawaduknya kita akan semakin mudah kita untuk bisa mengingat Allah, untuk selalu hidup gitu. Sekarang dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Itu ayat berapa Pak Ustaz ini? Jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu apa? Ya ngerasani hukum, ya gosip, ya bukan keji itu hanya membunuh, bukan. Sampai ibu rasa-rasa itu juga perbuatan keji. Merasani tetangganya itu perbuatan keji. Lah, bagaimana bisa mencegah? Katanya sholat bisa mencegah perbuatan yang begitu. Apakah kita sudah banyak melihat tayangan di online itu, media sosial? Banyak kadang-kadang naudzubillah guru ngaji yang bisa mencabuli murid-muridnya, ada pria yang membunuh, ada yang korupsi. Apa mereka tidak tahu dengan hukum? Apa mereka tidak bisa membaca kitab pun? Mereka paham sekali dengan hukum. Bahkan mungkin kalau itu bolak-balik dibaca otam di pondok. Tapi kenapa kok masih bisa berbuat keji dan mungkar? Kalau sholatnya mungkin lebih baik dari kita, bacaannya lebih bagus, lebih fasih, karena lulusan pondok, sudah tajam Al-Qur'annya, sudah hafal mungkin. Lalu paham maknanya. Tiap bacaan sholat tahu dia, paham artinya. Yang korupsi, yang ulama ada yang korupsi yang pandai beragama itu, ngelontok lah secara ilmu syariat itu ngelontok. Tapi kenapa? Padahal dia dalam sholatnya paham sekali artinya, bacaan sujud dia paham, bacaan i'tidal dia paham, bacaan Fatihah dia ngelontok. Bagaimana? Bacaan dia paham sekali, dia paham, lebih paham dan lebih bagus dari kita, jauh lebih bagus. Tapi kenapa mereka masih melakukan pekerjaan melenceng, masih korupsi, masih membunuh, masih berzina, masih memfitnah? Ini karena sholatnya masih sebatas sholat syariat itu tadi, yang 5 waktu aja yang dikerjakan. Plus sholat Jumat. Tapi ketika itu sholat wusta sudah diterapkan, sholat sunnah tidak ada waktu terus menerus. Sampai kapan? Sampai umur kita itu menghadap Allah. Kan zikir hobi ini tidak boleh putus. Jadi waktu tawadhu itu bukan memutus, itu berhenti sejenak. Bukan berhenti terus, cuma berhenti secara tawadhunya, tapi zikir hobinya terus. Itu karena latihan, dilatih sama guru kita, itu dilatih supaya kita bisa hobi kita terus. Makanya kalau dalam sholat kita bisa mengingat, bisa zikir hobi kita jalan, itu luar biasa. Kalau sudah di dalam sholat tidak bisa, dalam sholat ini, dalam sholat
kita bisa mengingat yang lain, mengingat yang tadi itu, mengingat jemuran, atau mengingat apa, masakan atau pekerjaan. Berarti sholat kita hanya gerakan saja. Makanya sholat ini ya sah, sholatnya sah, secara sangat sah. Tapi tidak akan bisa berdampak ini, tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya 5 waktu rajin, jamaah rajin, gosipnya juga rajin. Habis pulang jamaah sudah ngomongin orang. Oh si A itu sholat sarungnya begini, tadi saya begini, oh paling dapat pinjem. Atau sarungnya dapat nyicil itu kan. Jadi sudah mana dari sholat jamaah di masjid, jamaahnya rajin. Lihat temennya ini sudah macam-macam, para sangka, merasa ini ada aja. Berarti sholatnya tidak bisa mencegah pekerjaan yang keji dan mungkar. Makanya kalau sholat wusta, dzikir hofi kita ini jalan, tidak mungkin orang itu bisa berbuat maksiat. Ketika orang kita menguasai, kalau sedang dzikir, tidak mungkin. Kalau kita sedang ingat kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah, tidak mungkin kita bermaksiat. Sudah yakin saya. Karena Allah bersama kita, kita tidak mungkin menggosip, merasa menggibah orang. Karena kita yakin, karena Allah bersama kita. Kalau ada orang sholatnya rajin, tapi masih menggibah, masih menggosip, masih mencaci orang, masih jadi ular ke tetangganya, ke orang lain, itu berarti sholatnya baru sholat sebatas sholat syariah, baru sebatas sholat yang 5 waktu saja. Hakul yakin pokoknya kalau sedang keadaan berzikir tidak mungkin menipu, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun, ketika sudah kita ingat, sudah bisa mengingat Allah, kita harus bersyukur dan jangan lagi balik ke kufur. Kadang-kadang kita sudah Allah dibukakan pintu ini untuk mengenal Allah, tapi kita sendiri yang kadang-kadang menutup lagi dengan hal-hal yang lain. Misalnya begini, wah saya sudah masuk TIM, sudah berzikir, orang itu belum talqin, berarti saya masih lebih bagus. Itu sama dengan menutup lagi. Dia sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ditutup lagi dirinya dengan merasa lebih baik, merasa lebih bagus dari orang lain. Oh, itu belum ditalqin, saya sudah tilkan, saya mesti lebih baik, saya pasti akan masuk surga. Yang itu neraka. Ini jangan sampai terjadi. Ini sudah Allah membukakan sesuatu, lalu kita tutup ini lagi dengan perbuatan menghijab lagi. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah dan jangan lupa hilangkan kufur. Pada takut dan ketika sudah berikan kufur lagi, jangan balik lagi ke maksiat. Loh kok berat sekali, mau sholat aja mau diterima, lebih baik gak sholat. Berat karena tidak terbiasa, berat karena tidak latihan. Tapi kalau masih bisa, masih belum bisa, cari yang lebih mudah, ada yang lebih mudah. Apa? Kita jangan keluar dari TKN, jangan keluar dari jamaah. Insya Allah. Karena kita harus memposisikan lagi sebagai murid, sebagai murid. Kalau murid itu Pak tidak salah. Ketika orang lihat orang belajar mobil itu ya, belajar mobil, ada tulisannya belajar. Ketika dia melanggar lampu merah, tidak akan ditilang oleh polisi. Kenapa? Dia belajar. Ketika orang belajar, kalau di sampingnya tahu mobil, pernah ada yang belajar mobil ya? Kalau belajar mobil itu ada mobilnya khusus, yang di samping itu ada injak rem
sama kopling. Yang di depan ada mobilnya khusus, tidak sama dengan mobil-mobilnya. Yang ngajari itu bisa ngerem, bisa kopling. Jadi ketika mobil ini mau ngusap jurang, kan orang belajar ini ngegas terus, sama yang ngajari di rem, di kopling. Jadi ganda tidak akan dia masuk dan dia tidak akan masuk jurang. Kenapa? Masih belajar, ada pembimbingnya. Dan mobilnya itu mobil yang tepat memang untuk belajar. Jadi kita jangan kecil hati. Kita di pondok pesantren di Toretot Kodiri anak Sabantia yang dipimpin oleh agama. Kita punya guru yang bisa kita selama kita murid. Salah itu wajar. Salah itu wajar kalau kita sebagai murid. Kita melakukan kesalahan itu wajar. Katanya si Abdul Qadir, muridmu di timur tersingkap oleh kami tutup, akan saya tutup. Jadi enak aja nih. Jangan berhenti jadi murid. Kalau berhenti jadi murid, itu yang celaka nanti. Jangan berhenti belajar, itu yang celaka. Kalau kita dalam posisi sebagai murid, itu masih dimaafkan oleh Allah. Karena aku tidak bisa usuk, saya masih belajar usuk ya Allah. Masih belajar. Yang bagus guru saya, makanya jangan sok-sok jadi guru sekarang. Kalau belum bisa begini, jangan sok-sok jadi guru. Sok-sok jadi musin atau apa, tidak bisa, itu tidak gampang menjadi seorang musin. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur dipertemukan dengan guru musin yang kamil. Pernah diceritakan ajengan channel Bijenan bertanya ke pemersahabat, Abah, kenapa Abah kondisi fisiknya kayak gini, lemah, pada umur 80-90 kok lemah kayak gini, di kursi roda. Sedang ada Abah Sepuh, itu 120 masih sehat, masih jadi pendekar. Abah Sepuh itu masih sehat, 120, 119 masih sehat. Lalu pengasahabat bilang, saya mempertahankan la ilaha illallah. Jadi berapa ini menafsirkan, jadi Abah itu menanggung beban dari murid-muridnya yang beristiqomah. Jadi Abah itu mempertahankan la ilaha illallah. Coba kita hidup di zaman Abah Sepuh, belum tentu Pak kita diterima jadi muridnya. Persyaratannya banyak. Belum tentu kita yang ada di sini semuanya akan diterima jadi murid. Karena ketika mau belajar Torekot harus diaturnya macam-macam, mungkin tidak makan nasi 40 hari, harus berpuasa, harus ngamalkan ini sama, sudah selesai, sudah baik semua, sudah berhasil, baru ditalkin zikir. Ini karena kemudahan-kemudahan makin banyak, gampang sekali sekarang. Gampang orang mengambil waktu. Karena kegampangan itu kadang-kadang orang menggampangkan. Ketika zaman Abah Sepuh semua muridnya berhasil karena memang sudah bersih dia tuh. Kalau kita kadang-kadang ikut talqin karena terpaksa, karena malu si A, malu si B, malu si C, karena yang ngajak, bukan karena keinginan untuk membersihkan itu. Jadi kita bersyukur, apa itu sayang sekali sama kita. Kita dilatih dengan banyak sholat ini, sholat rajab. Di hari Jumat ini ada sholat lagi, sholat rajab 12 rakaat. Pertengahan rajab ada lagi sholat. Nanti akhir dari sholat ini dilatih sama kita. Ini sangat bersyukur. Nisfu Sya'ban 50 rakaat. Itu untuk melatih, mendidik rohani kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat bersyukur. Makanya minggu depan insya Allah kita akan bersiap. Jangan merasa rugi. Jangan merasa rugi mengeluarkan biaya segitu. Kita akan mengunjungi, berziarah pada guru kita, orang tua rohani kita. Jangan hitungan Pak sama orang tua.
Orang tua itu menyelamatkan dunia akhirat. Jadi apa yang kita keluarkan, biaya yang dikeluarkan tidak seberapa, Pak. Tidak akan ada gunanya nanti ayat. Makanya jangan merasa berat atau rugi untuk mengunjungi, untuk berziarah ke makam itu. Sudah, jangan hitung-hitungan. Guru itu sangat sayang pada kita. Sangat sekali sayang. Sampai fisiknya kayak gitu. Apa kata sayangnya sama murid-muridnya? Makanya ketika ada kita berkesempatan untuk ziarah, mengunjungi ke Suryalaya, bukan hanya mengunjungi, kita berkunjung ke orang tua rohani kita, ke makam guru kita secara langsung. Insya Allah apa yang kita upayakan, apa yang kita akan diganti oleh Allah. Apa lebih tahu, Pak, daripada kita, lebih tahu kebutuhan kita. Makanya yang belum punya kesempatan, mari berusaha. Walaupun hanya 1 kali 2 kali untuk menziarahi orang tua itu yang orang tua rohani itu yang bertanggung jawab kelak nanti di kuburan kita ketika kita sakaratul maut. Guru kita yang akan yang paling kita cari nanti. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ada tiba saatnya nanti. La yanfa'u yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ada saatnya harta, malun wala banun dan anak pinakmu itu tidak akan berguna. La yanfa'u tidak akan berguna. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang membawa hatinya yang qalbun salim, qalbu yang bersih. Ada saatnya di kelaksaannya kita tidak akan bisa harta dan anak kita sudah lupa sama kita. Oleh karena itu, mari kita amalkan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Ini jangan sampai keluar. Mari kita semakin istiqomah. Juga besok ada hari ibu ya, tanggal 22. Ibu di dunia juga. Jadi selain kita juga ibu, ayah rohani kita, orang tua rohani yang melahirkan kita ini tentunya adalah seorang ibu. Maka wajiblah kita berbuat baik, berkata-kata yang baik terhadap ibu. Beruntunglah bagi kita yang masih punya ibu. Maka buatlah ibumu tersenyum. Buatlah ibumu tersenyum. Karena beliau yang mengandung kita, yang melahirkan kita dengan adanya kita ke dunia. Tidak bisa, Pak, kita mengatakan yang penting hatinya, tidak, Pak. Yang penting ini tidak, yang penting itu dua-duanya penting, Pak. Kalau sudah tidak bisa rohaninya, mulai ketemu rohani itu nempelnya di jasad, Pak. Rohani itu nempelnya di jasad. Kalau tidak ada jasad, rohani kita tidak akan pernah diturunkan. Kita di dunia kan ada jasad. Jadi tidak bisa kita mengatakan yang penting hati, yang penting tidak. Dua-duanya penting. Jasad rohani itu penting, jismani rohani itu penting. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Maka yang masih merasa punya ibu, janganlah kita berbuatlah, ingat besok hari ibu kita. Berilah, bukan hanya selamat, bahagiakan ibumu. Bahagiakan ibumu. Yang terakhir, ibu-ibu bela ini akan dilatih. Pengurus ibu bela, jangan kecil hati walaupun hanya sedikit. Semakin sedikit memang suatu yang khusus itu tidak banyak. Yang khusus itu tidak pernah banyak memang. Kalau umum baru banyak. Jadi berbahagia yang dipercaya untuk jadi pengurus
pengurus Ibu Bella. Berbahagia, karena ini bagian dari khidmat kita kepada guru, bagian dari pengabdian kita kepada guru. Jangan kecil hati, wah tambah lama, tambah sedikit, tambah lama, tidak apa-apa. Yang menentukan sedikit banyak itu Allah. Kita cuma diwajibkan berusaha. Tapi usaha kita tetap, tapi kok semakin sedikit usaha berbagai macam cara supaya jamaah banyak, tapi kalau masih sedikit, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada guru kita. Memang tidak banyak yang bisa berlaku jadi Ibu Bella. Bella itu apa? Ibu Bella. Singkatannya beres laku lampah. Berarti benar pelakunya belum, kita masih benar. Kadang-kadang kalau masih gosip kanan kiri itu belum Ibu cerminkan Ibu Bella sebenarnya. Karena Ibu Bella itu sendiri dari kepanjangan beres laku lampah. Jadi Ibu Bella itu pencermin dari Ibu Bella itu sudah tidak ada yang adu domba, tidak apa-apa. Jangan terus walaupun sedikit, syukuri aja. Insya Allah pada saatnya, pada waktunya kelak akan Allah tunjukkan dari hasil usaha kita. Insya Allah. Karena ini bukan majelis kita, ini majelisnya Syekh Abdul Qadir, ini majelisnya guru kita persahabatan. Bukan majelisnya pengurus, bukan majelisnya pengurus Ibu Bella, bukan majelisnya pengurus LDK. Ini majelisnya Abah Anoh, majelisnya guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani kata. Oleh karena itu kita jangan putus asa, jangan patah semangat walaupun hanya sedikit untuk tetap menghadiri khotaman manaqib. Jadi selamat bagi Ibu Bella yang akan dilantik, jadilah pengurus yang amanah. Jadilah pengurus yang betul-betul menjadi tauladan sama jamaah yang lain. Pengurus ini yang paling utama. Karena kata saya tanya sama Kesaklo, kok yang diurus yang susah sekali. Berarti saya bilang, sampeyan yang harus banyak amaliyah. Sampeyan sebagai ketua berarti kurang istiqomah. Saya dimarahi. Jadi kalau jadi ketua ini kadang-kadang memang ya ini kalau masih jamaahnya susah diurus berarti ketuanya memang belum benar. Ya saya sendiri tidak bicara orang lain. Ketuanya belum bisa istiqomah. Ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan kita tetap Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai murid pengasih. Jangan pernah keluar dari PKN. Jangan pernah keluar sekali. Jangan pernah keluar. Karena ini akan menjadi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ketika kita tidak bisa bersama Allah, kita bersama orang yang sudah bersama Allah. Demikian, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.